Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nurjana dengan NIM A1I1230020. Di sini saya akan buat video presentasi terkait keterampilan menjelaskan terhadap materi bangun ruang sisi datar. Jadi langsung saja saya mulai. Assalamualaikum adik-adik. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari terkait materi bangun ruang sisi datar, khususnya pada kubus dan balok, yang akan membahas tentang unsur-unsur dan jaring-jaring kubus dan balok. Sebelum itu, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kubus dan balok setelah mengamati penjelasan guru dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur kubus dan balok melalui pengamatan model atau gambar kubus dan balok dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan unsur-unsur kubus dan balok melalui kegiatan diskusi dan mengerjakan LKPD dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan jumlah sisi, rusuk, dan titik sudut pada kubus dan balok berdasarkan model atau gambar kubus dan balok yang disediakan dengan tepat. Oke, langsung saja kita masuk pada materi. Bangun ruang sisi datar adalah bangun ruang geometri 3 dimensi yang dibatasi oleh bidang-bidang datar sebagai sisi-sisinya. Bangun ruang ini memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi sehingga mempunyai volume atau isi. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa bangun ruang sisi datar. Nah, yang pertama yaitu kubus. Bisa dilihat. Nah, ini adalah bentuk kubus. Kemudian, contoh benda berbentuk kubus. Yang pertama ada dadu, rubik, dan juga kotak kado. Kemudian ada balok. Nah, ini bentuk dari bangun ruang sisi datar yaitu balok. Kemudian contoh bendanya yaitu kardus, buku, lemari, dan juga kotak susu. Nah, di sini juga ada beberapa bangun ruang sisi datar lainnya seperti prisma, limas, prisma segitiga dan prisma segi 4, prisma segi 5, kemudian 5 segi 3, 5 segi 4, dan juga 5 segi 5. Namun, pada pembelajaran kali ini kita hanya fokus untuk membahas bangun ruang sisi datar yang memuat kubus dan juga balok. Oke, langsung saja kita masuk pada yang pertama yaitu kubus. Kubus adalah bangun ruang sisi datar yang seluruh sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Nah, bisa kita lihat yang pertama unsur-unsur rusuk, yaitu yang pertama bisa dilihat sisi atau bidang. Kemudian sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang, dan kubus ini memiliki 6 sisi. 6 sisi yang berbentuk persegi yang sama. Nah, di sini bisa kita lihat untuk sisinya yaitu bisa dilihat. Nah, untuk sisinya kita hitung sama-sama ya. Di sini ada sisi yang pertama 1 berbentuk persegi, kemudian 2, 3, 4, 5, dan di bawah 6. Oke, jadi untuk sisi daripada kubus berjumlah 6 sisi. Kemudian unsur yang kedua yaitu rusuk. Nah, di sini kita lihat bentuk kubus ini, rusuk adalah garis pertemuan antara dua sisi. Jadi garis antara pertemuan dari antara dua sisi. Nah, rusuk itu garis ini dan ini dan ini. Jadi kubus memiliki 12 rusuk dan semuanya sama panjang. Nah, bisa dilihat pada gambarnya yaitu pada kubus ini rusuknya itu berjumlah 12 rusuk. Kemudian yang ketiga yaitu titik sudut. Jadi titik sudut adalah titik pertemuan antara 3 rusuk atau lebih. Kemudian pada kubus ini memiliki 8 titik sudut. Bisa dilihat ini merupakan titik sudut. Jadi pertemuan antara 3 atau lebih rusuk. Jadi ini titik sudut diapit oleh 3 rusuk. Kemudian bisa diperhatikan untuk jaring-jaring kubus. Nah, kita lihat untuk jaring-jaring kubus berbentuk seperti ini.
Kemudian kita lanjut membahas yang kedua, yaitu balok. Balok adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki sisi berbentuk persegi panjang dan terdiri atas panjang, lebar, serta tinggi. Kemudian unsur-unsur dari balok ini ada 3 juga, yaitu sama seperti pada kubus, yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Bisa kita lihat untuk bentuk balok seperti ini. Kita hitung jumlah sisinya. Jadi kita ketahui bahwa sisi adalah bidang yang membatasi bangun ruang. Nah, sama seperti pada kubus tadi. Jadi balok ini juga memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang. Ini yang membedakan antara kubus dan juga balok. Jadi sisinya itu yang berhadapan sama panjang dan berbentuk persegi panjang. Sehingga untuk jumlah sisi pada balok ini juga berjumlah 6. Kemudian yang kedua yaitu rusuk. Nah, di sini rusuk sama seperti tadi penjelasannya, yaitu adalah garis pertemuan antara dua sisi. Nah, di sini kita lihat juga pada balok bahwa jumlah rusuk pada balok juga berjumlah 12 rusuk. Kemudian titik sudut. Jadi titik sudut sudah dijelaskan tadi juga, yaitu titik sudut adalah titik pertemuan 3 rusuk atau lebih. Nah, pada balok ini juga memiliki 8 titik sudut, sama seperti pada kubus. Nah, di sini bisa kita perhatikan untuk jaring-jaring balok berbentuk seperti ini. Jadi ketika kita membuka bentuk dari balok, maka akan membentuk jaring-jaring seperti ini. Oke, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan jaring-jaring kubus dan juga balok untuk lebih jelasnya. Kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Kemudian kita membuat bentuk kubus. Selanjutnya kita pilih pada kita masukkan ininya juga. Nah, di sini kita lihat sudah berbentuk kubus. Jelas. Kemudian untuk melihat jaring-jaringnya kita bisa, jadi kita lihat jaring-jaring dari kubus. Nah, ini adalah bentuk jaring-jaring dari kubus. Ketika kita tutup, dia akan berbentuk kubus. Ketika kita buka, oke, jadi ini adalah bentuk jaring-jaring dari kubus. Ketika kita tutup, dia akan membentuk kubus. Ketika kita buka kubus itu akan membentuk jaring-jaring kubus. Oke, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan jaring-jaring dan juga bentuk dari balok. Ini kita lihat sudah membentuk balok. Dan jika kita ingin melihat jaring-jaringnya, nah ini adalah jaring-jaring dari balok. Lihat, ini adalah jaring-jaring balok. Ketika kita tutup, dia akan berbentuk balok. Sampai di sini sudah paham. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, sini bisa dilihat soalnya, yaitu dikerjakan ya. Saya bagikan
lembar LKPD-nya. Bisa diperhatikan dulu untuk cara kerjanya. Bisa dilihat pada kegiatan 1, amatilah model kubus dan balok yang diberikan. Nah, di sini dilihat. Kemudian tentukan banyak sisi, banyak rusuk, dan juga banyak titik sudut dari kubus dan balok ini. Kemudian pada kegiatan 2 yaitu perhatikan gambar jaring-jaring berikut. Tentukan jaring-jaring yang dapat membentuk kubus dan jaring-jaring yang tidak dapat membentuk kubus. Kemudian kegiatan 3. Nah, kegiatan 3 ini khusus dibuat di rumah ya. Bisa dibaca nanti lembar kerja peserta didiknya bisa dibawa pulang ketika sudah dipresentasikan. Beri tepuk tangan untuk presentasi dari kelompok 5. Oke, jadi terima kasih adik-adik sudah mempresentasikan hasil kerja kalian di depan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kubus dan balok merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki unsur-unsur berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Kemudian, kubus memiliki 6 sisi berbentuk persegi, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Sedangkan balok memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang dan 12 rusuk dan 8 titik sudut dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi yang berbeda. Selain itu, kubus dan balok juga dapat dibentuk melalui jaring-jaring. Jaring-jaring yang benar dapat dilipat sehingga membentuk bangun ruang dengan sempurna. Melalui kegiatan 3 yang akan kalian kerjakan di rumah nanti, maka kalian akan dapat memahami hubungan antara bentuk 2 dimensi dan bangun ruang 3 dimensi. Dengan mempelajari unsur-unsur dan jaring-jaring kubus serta balok, maka peserta didik akan mampu mengenali bentuk bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari dan memahami dasar konsep bangun ruang sisi datar. Jadi untuk selanjutnya perbedaan utama kubus dan balok. Jadi untuk kubus semua sisinya itu berbentuk persegi dan balok sisinya itu berbentuk persegi panjang. Kemudian kubus semua rusuknya itu sama panjang, sedangkan balok rusuknya itu terdiri dari panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian pada kubus bentuknya itu lebih simetris, sedangkan balok bentuknya itu memanjang. Oke, baik, untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kalian mengerjakan tugas untuk di rumah pada buku halaman 56, kerjakan nomor 1 sampai 5. Kemudian minggu depan kita akan mempelajari masih materi pada kubus dan juga balok, khususnya pada mencari luas permukaan dan juga volume dari kubus dan juga balok. Sekian dan terima kasih. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.